jangan semakin kesini kok kita dibodohin saja. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan titik terang juga loh. Mengagetkan, keluarga Vina terciduk terima suap, Ibu Widya dengan lantang tunjukkan bukti nyata. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Kali ini kita masih reaction tentang menanggapi kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Dari mulai penanganannya, perkembangannya, sampai sejauh mana sih kasus ini. Apakah ada kabar baik atau buruk? Apakah Ibu Widya ini pastinya berargumen atau menelusuri lagi? Kayaknya Bu Widya ini lebih jeli ya dibanding mungkin pihak sana, atau kita sebagai netizen juga salut sama responnya Ibu Widya ini tentang kasus Vina di pembunuhan Cirebon ini. Ya udah, kita simak aja reaksinya kali ini. Nah, aku balas komentar seseorang di dalam konten saya ya. Mungkin dia merasa bertanya itu. Nah, salah satu dia bertanya, "Kak, sekarang ini kok bisa ya Facebooknya diambil oleh kakaknya Vina?" Ya kan? Orang-orang di Indonesia ini mengenai kasus Vina ini bertanya-tanya loh. Ya, kenapa yang namanya Facebooknya Vina bisa diambil alih oleh kakaknya? Apakah arwah Vina bisa memberikan kata sandinya? Itu masuk akal. Kedua, apa memang ponsel itu dipegang dari dulu-dulunya oleh kakaknya Vina? Nggak mungkin, karena Vina juga punya dunia sendiri. Yang dipertanyakan netizen itu benar ya, kenapa kok bisa Facebooknya yang namanya kakaknya Vina, seorang Vina pindah ke kakaknya gitu kan? Coba ya, pengacara yang menyentil-nyentil seharusnya Widya diperiksa polisi. Nah, apa permainan-permainan ini, drakor-drakor ini bisa nggak kira-kira kakaknya Vina tuh diperiksa di ini? Kan saya dulu pernah nyentil, kok jadi ribet begini ya? Tinggal ambil aja percakapan-percakapan yang namanya di WhatsApp ponselnya Vina, kalau memang diserahkan ke keluarga. Ya kan, kalau diserahkan ke keluarga, kok polisi nggak bisa gitu ya tanyain satu persatu teman-temannya? Kenapa mesti hanya Linda doang? Temannya kan Vina kan banyak, ya kan? Terus kontak-kontak orang-orang di situ di dalam WhatsApp-nya Vina itu kan banyak. Jangan semakin kesini kok kita dibodohin saja. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan titik terang juga loh. Ya, kenapa satu ya diantaranya ponsel Vina artinya beralih ke tangan kakaknya, ya kan? Nah, sekarang pengacara menggandeng kakaknya. Siapa ini? Kok bisa ditutupi pelaku-pelaku? Makanya saya bilang, kalian jangan juga terkecoh. Juga saya sindir, kakaknya Vina jangan juga ya mau disuap-suap, ya kan? Coba kasihkanlah keterangan yang sebenar-benarnya. Jujurlah. Ya, kepolisian emang nggak bisa gitu periksa ponselnya ya Vina itu kok ada di tangannya namanya kakaknya. Dikabarkan ponselnya Vina itu sudah di tangan kakaknya. Bisa jadi sebenarnya itu kalau dari pihak yang lebih ahli bisa loh ditelusuri data-data sebelumnya, kontak person ataupun yang terlibat atau berkaitan sama temannya atau almarhum Eki yang dulu pasti kontaknya kan masih nyambung gitu ya. Kita simak lagi aja deh, penasaran dari isi ponselnya Vina sih sebenarnya. Dan Ibu Widya ini menanggapi bahwa ponsel Vina ini harus segera diusut. Kalau ponsel itu ada di tangan kakaknya, kok bisa yang namanya kakaknya Vina bermain FB di akunnya Vina? Itu semuanya tuh udah merasa aneh, bro. Indonesia nih banyak tanya.
Nah sekarang gimana ya? Gimana orang nggak curiga antara pengacara dengan keluarga Pina gitu loh, dengan keluarga orang-orang yang dicari DPO. Kan gampang kalau memang polisi itu ya cerdas ya, lebih jeli kepolisian kan daripada saya. Ponsel itu kan diperiksa, ada yang namanya kontak orang yang pernah dihubungi oleh Pina, siapa saja di antaranya. Ya nggak mungkin bro ya, kepolisian intel itu nggak tahu. Itu kalau benar-benar mencari pelaku ya. Kalau orang-orang itu mencari sensasi di atas penderitaannya Pina, entahlah sih ya. Kalau menurut saya ya, apa susahnya coba kepolisian ya? Kepolisian kalau mau benar-benar ya, orang-orang penegak hukum ini kalau benar-benar mau ya memeriksa yang namanya kakaknya Pina ya, apa susahnya? Kita bukan memeriksa masalah kakak Pinanya ya, kita periksa ponsel yang ada di tangan yang namanya kakaknya Pina ya kan. Artinya diserahkan ke kakaknya Pina, nomornya Pina itu dulu kan ada ya kan, nggak mungkin hilang. Kok bisa Facebooknya pindah ke kakaknya Pina? Nggak mungkin lah bro ya, nggak mungkin. Indonesia banyak bertanya loh, saya ini Facebook itu bisa aja mungkin dihacker, bisa aja disalahgunakan sama orang yang ahlinya di bidang digital gitu kan. Zaman sekarang serba canggih lah gitu. Tapi kalau memang handphone Pina ini bener ada di kakaknya Pina, kan bisa jadi kan penasaran ya kakaknya Pina apa isi handphonenya, kontaknya sih terutama itu sih yang sebenarnya bisa jadi mungkin petunjuk untuk kepolisian kalau ponsel ini bisa jadi kemudahan untuk kasus Pina ini dibuka lagi gitu sih guys. Nggak ngerti permainan kalian itu maunya gimana coba. Kalau saya sentil kalian kok ngamuk semua ya kan. Kalian bahagia di atas penderitaannya yang namanya Pina. Bahkan kakaknya sendiri bergandengan dengan pengacara yang nggak karuan ini ya kan. Seharusnya dari raut wajah kakaknya Pina, orang ini ya saat ini nggak banyak ngomong, nggak mau banyak ngomong. Kemarin menggebu-gebu ya, dari sini aja nggak pengacara, nggak keluarga Pina, menggebu-gebu ya, mulutnya sampai sobek. Mereka kemarin ini ngomong mau ini diungkap, mau ini kok kendor, kok kendor kalian? Semuanya menggebu-gebu, termasuk kakaknya Pina almarhumah, menggebu-gebu semuanya. Sekarang kicau, apa itu artinya? Sekarang kakaknya Pina juga bermain FB melalui akunnya yang namanya Pina. Kapan Pina menyerahkan akun itu kepada Anda? Nggak semudah itu bro, kecuali Anda itu megang yang namanya HP-nya Pina sejak dulu. Kalau memang HP-nya Pina salah satu yang namanya Facebook ini, kalau ponselnya hilang, kartunya hilang, nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk ke akun tersebut kecuali kamu dikasih kata sandinya sama yang namanya Vina itu loh ya. Detail dikit lah kita ini bicara speak up di sini ya. Kenapa muak saya lihat drama mereka ini seperti ini? Ada apa? Indonesia ini bertanya. Muak saya lihat drama mereka ini seperti ini. Ada apa? Indonesia ini bertanya. Seharusnya pada waktu itu kakaknya juga ponselnya diminta kan. Nah, ponsel kakaknya, ponsel Pina yang ada di tangan kakaknya itu diminta ya untuk mencari keterangan kontak-kontak yang ada di HP-nya Pina. Itu ada siapa saja, itu perlu dipertanyakan ya kan. Ada nggak saksi-saksi palsu itu yang ada di kontaknya Pina? Ini mencurigakan. Orangnya itu nggak ada ya yang akan percaya. Mau dia diundang Deddy Mulyadi kek, mau diiniin ya, dari raut wajahmu aja ini mata ini nggak bisa dibohongi bro. Kamu seakan-akan ya tertekan. Jangan bahagia dia dapat uang, bahagia dia
di situ. Makanya saya bilang kalau udah kenyang udah pergi begitu aja, tinggalin. Ya, malah ini pelupuk gajah di pelupuk mata nggak kelihatan, semut di seberang sana kalian kelihatan, ngorek-ngorek tentang Widya pula kau. Kok bisa Facebooknya Pina kamu yang bermain gitu? Dari mana kamu bisa? Dari mana kamu bisa? Orang bisa masuk ke akun orang lain itu kalau tahu kata sandinya, memang diserahkan sama dia, ya kan? Tahu kata sandi, nomor telepon harus tetap, ya kan? Nah, dari nomor telepon itu, kalau ponsel itu benar-benar masih ada, bisa polisi melacak nomor telepon 2016 lalu itu, masih bisa loh dilacak, masih bisa. Ya, masih bisa kontak siapa aja yang berhubungan dengan Pina, masih bisa. Coba belajarlah cerdas dikit ya. Jangan dibodohi Indonesia, jangan dibikin curiga Indonesia dengan kamu itu sendiri. Ya, malah kok rame-rame mau cari saya. Cari ponselnya Pina itu, kontak orang-orang yang berhubungan dengan Pina. Ya. Kalau kontak person sih setuju dengan responnya Ibu, dengan tanggapan Ibu Widya ini harus ditelusuri di handphonenya, kan pasti folder masih ada, kontak masih ada. Tapi kalau untuk Facebook setelah 8 tahun nggak aktif, sebelumnya handphonenya disita dan di kepolisian dan sekarang ada di kakaknya Vina, bisa jadi antara ada yang hacker atau ada yang mengambil alih akun Vina dengan orang lain di luar keluarga Vina, atau memang benar oleh kakaknya Vina ini. Harusnya sih mungkin bisa ditelusuri ya. Mudah-mudahan aja memang akun Facebook Vina ini sudah bisa digunakan oleh kakaknya Vina. Siapa tahu nanti hatinya kakak Vina ini terpanggil untuk mencari petunjuk lainnya lagi di akun tersebut. Nah, segitu aja respon kali ini dari update video terbarunya Ibu Widya. Terima kasih yang sudah menonton channel Suara Hati Sang Istri. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.